Siapa aja? Musa, Elia, Musa, Elia, dan Yesus. Yesus. Itu gue nggak tahu loh. Iya kan? Jangan bilang ini pertanyaan sekolah minggu juga. Yang bertemu pada masa transfigurasi Kristus siapa aja, Pak Erben? Musa dan Elia. Musa dan Elia, dan ada juga ya? Yesus. Jadi Yesus inilah pusatnya. Sama-sama berpuasa 40 hari, dan ketika transfigurasi itu bertemu kembali. Wah, itulah Alkitab itu ya. Aduh, kalau aku baca itu selalu feel amazed gitu loh. Bisa gitu semua satu persatu saling berkaitan dengan jarak ribuan-ribuan tahun. Arti dari ini ke sana, dari ini ke sana. Aduh, memang hebat banget. Dan ya Tuhan kita. Juga kerennya Alkitab. Ketika kita membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Lama itu bisa menceritakan tentang Perjanjian Baru. Iya. Begitupun sebaliknya, Perjanjian Baru itu bisa menceritakan tentang Perjanjian Lama. Itu ajaib loh. Tanpa perjanjian menghancurkan. Iya kan, keren loh. Maksudnya kalau memang itu adalah tulisan manusia, bahkan nggak ada orang satupun orang mungkin yang bisa menulis atau mengarang seperti Alkitab. Nggak bisa lah, nggak bisa. Dan ini bukan satu orang yang tulis loh. Betul. Iya, banyak orang gitu. Nih, gue nyampein amanat nih. Saling melengkapi dan saling apa ya? Bukan membenarkan, tapi ya hal yang benar gimana caranya bahasakan. Gue nyampein amanat nih di bawah. Oksa. Nih, kita langsung lanjut lagi nih biar cepet-cepet aja nih. Iya, belajar. Aku sukanya sama Rasul Paulus sih. Nah, ini kenapa? Ya luar biasa sekali. Dia bertobat, menerima Yesus, terus dia memberitakan Yesus itu dengan sangat luar biasa sekali perjuangannya. Ya, aku juga ngefans sih sama Rasul Paulus. Artinya dia meninggalkan kemegahan dan kekayaannya dan statusnya sebagai rabi yang terhormat di bawah pimpinan Rabban Gamaliel hanya untuk karena Kristus. Itu teladan banget itu. Aduh, ketika Paulus ketika Paulus bilang begini, Tuhan, sekiranya duri ini Engkau singkirkan daripadaku. Apa kata Tuhan? Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata. Itu apes banget. Ketika kita menderita, ketika kita kesakitan, aku selalu ingat ayat itu. Jadi pertobatan Rasul Paulus itu membawa buah, dan dia berbuah. Jadi kalau ada orang mengejek-ngejek Rasul Paulus, aduh, enggak. Iya. Kalau gue dalam berapologia ya, itu Rasul Paulus itu keren juga kalau gue lihat. Wah, itu dia yang ngalahkan orang. Panutan itu. Dia yang berdebat sama orang Athena mengenai kebangkitan, bro. Iya. Filsuf Yunani itu. Filsafat loh dilawan para filsuf, weh. Iya. Yang artinya dia harus satu tingkat di atas para filsuf untuk menang. Gitu kan logiknya. Rasul Paulus itu the real cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu the realnya dia. Wah, dia penjelajah, pergi kirim surat ke Galatia, ke Korintus, ke Roma, kemana. Dan itu hebat banget itu. Bukti hikmat Allah itu ada pada Rasul Paulus itu memang nyata. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa seorang petobat itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Rasul Paulus yang awalnya menganiaya Kristus dengan menganiaya jemaatnya, ketika dia bertobat, dia menjadi penginjil yang begitu sangat besar. Dan ini menjadi alasan bagi kita bahwa tidak peduli masa lalumu seperti apa, tapi kalau kamu sudah memutuskan untuk bertobat kepada Tuhan, kamu bisa menjadi luar biasa. Sama seperti Nathan, dia nakal sekali, tetapi ketika dia memutuskan kepada Tuhan, wah, dia menjadi militan terdepan. Jangan sepele lihat orang nakal. Iya. Dengar itu loh. Orang nakal kalau udah bertobat, wah, dia yang paling depan. Kok gue? Dengar, Rasul Paulus itu nggak pernah sekolah minggu loh. Minggu? Tapi nggak bertobat. Dengar itu, bertobat itu, gue bangga. Nggak sekolah minggu. Yang penting pertobatannya, ya guys. Nah, lanjut nih. Agatha. Yang baru masuk nih, Agatha. Nah, Agatha. Kita lagi bahas nih, siapa nabi favoritmu? Thomas lah. Rasul Thomas. Kenapa tuh? Kenapa? Oh, Orang Kristen itu harus seperti Rasul Thomas. Kenapa? Dia nggak mudah percaya. Sampai aduh, dia kenapa kita satu membuktikan. narasi ya, Agatha? Apakah ini adalah sebuah jodoh? Gitu. Berapa jam yang lalu gue berkata seperti itu, bahwa diri gue itu, iman gue itu adalah iman Thomas. Gue nggak malu dengan itu. Itu tadi. Hah? Serius? Iya, gue sempat mengatakan itu tadi. Weka. Gimana sih? Hey. Gue mau jelasin dulu. Gue mau Iya, Kok iya. agak batu aku ini, kok agak batu. Iya, gimana ya ini? Kita- Coba, Agatha. Ya, silakan. Kita sebagai orang Kristen harus seperti Rasul Thomas. Kenapa? Sampai dia membuktikannya baru dia percaya. Nah, kalau orang yang sudah sekritis itu, gampang nggak tergoyahkan suatu ketika nanti ada godaan lagi? Nggak akan mungkin. Enggak dong.